Buka kitabnya saudara di kitab Yosua 6. Kita akan belajar tentang tembok Yeriko. Nah, tema kita pagi hari ini adalah kuasa dahsyat pujian penyembahan. Nah, banyak daripada kita itu ndak paham apa toh kenapa kita itu harus melakukan pujian penyembahan. Apa kedahsyatan dari sebuah pujian penyembahan? Seringkali kita itu pakai bahasa kita. Doa nggak apa-apa pakai bahasa kita. Tapi jangan pernah lupakan ada pujian penyembahan yang kita agungkan untuk Tuhan. Makanya ada pujian penyembahan itu berupa pengagungan. Ya, pujian penyembahan tentang pengagungan, pujian penyembahan untuk peperangan, pujian penyembahan untuk ratapan, pujian penyembahan untuk pertobatan, banyak sekali. Nah, mari pagi hari ini belajar tentang kuasa dari pujian penyembahan itu sendiri. Ya, sudah? Buka kitabnya di Yosua pasal 6. Kita akan lompat-lompat ayat. Dahsyat banget ini firman Tuhan ya. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yeriko itu adalah kota pertama begitu bangsa Israel nyebrang sungai Yordan. Tuhan itu kan mau bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, ya, ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi syaratnya adalah, bukan syarat, keadaannya adalah bangsa Israel itu nyebrang sungai Yordan dulu, ya. Sungai Yordan diseberangi oleh mereka, lalu mereka ketemu di kota pertama yaitu Yeriko. Untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, ngelewatin Yeriko dulu. Perhatikan, nyebrang sungai Yordan perlu tangan Tuhan. Kira-kira saudara, masuk akal apa enggak? Sungai sebesar itu mesti diseberangi. Saudara, berdoa ya, kapan-kapan berdoa minta sama Tuhan, minta berkat supaya bisa pergi ke Israel. Nah, lihat sungai Yordan itu segede apa? Kok bisa bangsa Israel nyebrangin sungai Yordan? Saudara, sungai Yordan itu tuh bukan sungai-sungai pada umumnya yang kecil, mungkin masih bisa ini. Sungai Yordan itu tuh gede banget. Tuhan membuat mujizat dahsyat waktu bangsa Israel nyebrangin sungai Yordan. Itu dibuat kering. Tuhan buat mujizat di yang sebelumnya nyebrang di Laut Teberau. Ya, masih ingat ya waktu laut itu terbelah. Nah, Tuhan buat mujizat lagi di sungai Yordan. Dibuat kering oleh Tuhan. Nah, ketemu sama Yeriko. Mereka itu mau kemana toh? Ke tanah Kanaan. Kanaan itu bicara tentang mujizat, tentang perubahan hidup. Jadi, sebelum kita masuk ke area yang baru, sebelum kita terima mujizat, kita akan melewati banyak fase. Salah satunya adalah kita nyebrang sungai Yordan, kita ketemu sama Yeriko. Nah, Yeriko itu harus dirobohkan. Dengan kata lain, Yeriko itu bicara tentang apa? Pergumulan hidup kita, itu Yeriko. Jadi makanya saudara, banyak sekali kenapa doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jawaban Tuhan itu katakanlah adalah tanah Kanaan. Tapi kita perlu tahu dulu, kita mesti jalan dulu, ngelewati banyak fase, ngelewati banyak situasi, berhasil dulu di situ, Tuhan lagi ngajar kita, Tuhan lagi nguatin kita, belajarlah di fase-fase yang Tuhan berikan. Jadi kalau doa kita belum dijawab, berarti ada fase-fase yang harus kita lewati. Kemarin ada yang minta doa sama saya. Bu, doakan saya ini, itu. Saya tuh sampai hafal. Tiap kali ibu ini datang kepada saya, doain ini, doain itu. Saya bilang, ibu tiap kali DM saya, selalu doanya ini. Ini sudah didoakan. Jadi bagian
kita ini adalah lewati fase itu. Sama seperti bangsa Israel. Dikatakan, ketahuilah aku, kata Tuhan, menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini. Dengan kata lain, pergumulan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, tekanan kehidupan, apa saja yang sedang kita alami, Tuhan lagi serahkan itu kepada kita. Makanya kita suka bilang, kuat apa enggak ya? Aku bisa jalani ini apa enggak ya? Kalau itu dari Tuhan, berarti Tuhan percaya kita, Tuhan lihat kemampuan kita, pertanyaannya adalah kita mau atau tidak. Makanya kenapa banyak orang tidak menerima janji Tuhan? Karena apa? Tidak sabar, tidak taat, tidak cinta Tuhan. Nah, prosesnya panjang. Pikirannya cuma tanah Kanaan terus. Padahal banyak yang harus dilewati. Dikejar-kejar Fir'aun, ngelewatin dulu Laut Teberau, lalu kemudian apa? Nggak ada makanan, nggak ada apa-apa segala macamnya, harus minta sama Tuhan. Lalu kemudian ketemu sama sungai. Fasenya banyak sekali. Banyak daripada kita itu nggak mau diproses. Maunya selesai. Lihat saudara, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Mesir itu kan bicara tentang pertobatan. Tujuannya apa toh? Belajar. Jangan hidup dalam dosa terus-menerus. Ayo, aku akan memberkati engkau. Aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau. Makanya untuk bisa sampai ke situasi itu, belajarlah di fase demi fase yang Tuhan hendak berikan kepada kita. Amin. Dikatakan, ketahuilah, aku serahkan kepadamu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Apakah Tuhan nggak tahu bahwa untuk menghancurkan Yeriko ini nih perlu tenaga, banyak sekali rintangannya, tantangannya? Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu banget. Jadi kalau tahun 2025, kita diperlihatkan pada situasi yang sukar, pertanyaannya adalah jangan tanya, ini kira-kira aku kuat nggak ya menjalani tahun 2025? Kenyataannya semua pintu tertutup. Tuhan katakan, tahun 2025 adalah tahunnya kamu. Tahun 2025 adalah tahunnya kita. Berarti Tuhan percaya kepada kita, Tuhan tahu kemampuan kita, pertanyaannya adalah kita mau atau tidak. Makanya untuk bisa sampai ke tanah Kanaan, lewatin dulu ini, kota Yeriko ini. Ya, lewatin dulu kota Yeriko. Berarti Tuhan sudah percaya sama kita. So, pagi hari ini buat satu kesepakatan. Setiap pergumulan, setiap tekanan, setiap proses, lewati. Berarti Tuhan sudah tanggung jawab. Ya. Lalu kemudian, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Garis bawahi kata prajurit. Anda dan saya adalah prajuritnya Tuhan. Ini kata kunci. Untuk bisa menguasai kota Yeriko, untuk menghancurkan kota Yeriko, Anda dan saya harus jadi prajurit. Prajurit itu nggak cengeng. Prajurit itu pemberani. Prajurit itu mau berlatih. Prajurit itu bangun pagi-pagi berlatih, latihan fisik, ya, menjaga makanan, menjaga pola hidup. Harus jadi prajurit. Prajurit itu bukan penakut. Prajurit itu tuh lihat ke depan. Prajurit itu berhadapan sama musuh. Jadi berjaga-jaga. Orang ngawur hidupnya. Itu prajurit. Makanya garis bawahi. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit. Berarti syaratnya adalah untuk bisa mengelilingi Yeriko itu, status kita ganti. Bukan manusia biasa, tapi prajurit. Ayo, katakan pada dirimu sendiri, saya prajuritnya Tuhan. Hei, prajurit itu bukan penakut. Prajurit bukan cengeng. Prajurit itu pemberani. Ya, mengelilingi kota itu sekali saja, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Tadi malam waktu saya baca ini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa toh kok cuma sekali mengelilingi Yeriko itu? Apakah waktu mengelilingi sekali itu Yerikonya langsung roboh?
Tahu enggak Tuhan jawab apa? Kathy, banyak daripada kita itu, termasuk kamu itu tuh ngelihatnya ini Yeriko-nya kok nggak roboh-roboh. Kamu pakai logika bahwa kalau ngelilingin cuma sekali, terus langsung roboh. Yang kamu lihat adalah mujizat terus-menerus. Kamu pakai akalmu sendiri. Kamu nggak ngikutin tuntunan. Wah, saya langsung minta ampun di hadapan Tuhan. Oh yes, ya Tuhan. Ajari saya harus bagaimana. Tuhan katakan apa? Yang kedua, tadi yang pertama tadi, mengapa harus diputerin sekali? Yaitu kita itu hidup jangan ngoyo, saudara. Jangan ngoyo. Seringkali fokus kita pada mujizat, fokus kita kepada perubahan hidup. Sehingga kita ngoyo. Tahu kan ini ceritanya? Yeriko ini, kita suka sekali waktu menjalani kehidupan, kita itu suka menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, untuk apa? Mencapai mujizat. Salah loh saudara. Makanya banyak orang stres toh. Karena nggak tahu strategi. Tuhan katakan muterinnya sekali. Ada strateginya. Nah, makanya status kita tuh mesti ganti dulu. Jubahnya ganti dulu. Jubah prajurit. Namanya prajurit itu mendengarkan apa kata komandannya. Berlatih fisik. Karena nanti waktu sebelum ngiterin Yeriko itu, engkau akan kelelahan, engkau akan mungkin akan terluka, namanya aja prajurit. Memangnya nggak ketembak. Memangnya nggak ada luka? Yo ada. Makanya latihan fisik terus. Di proses itu nggak mungkin nggak sakit, saudara. Di proses itu kan sampai daging kita merasa sakit, toh. Merasa sampai luka, mungkin berdarah-darah, dan lain sebagainya itu. Prajurit. Nah, puterin itu sekali. Artinya, waktu kita menjalani kehidupan, ojo ngoyo. Artinya apa kok ojo ngoyo itu? Ngapain toh stres berkepanjangan? Ngapain toh kok sampai ketakutan? Apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Apakah hari ini, kalau engkau nggak ada beras misalkan, apakah langsung engkau mati saat itu juga, engkau beserta anak-anakmu? Apakah kalau hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, maka dunia akan runtuh hari ini juga? Apakah begitu? Lihat strateginya Tuhan. Muterin sekali. Ganti jubahnya jadi prajurit. Makanya itu yang dilihat itu kita. Jangan lihat tembok Yeriko-nya. Kalau kita lihat tembok Yeriko berkali-kali, yuk kapan robohnya? Siapa kita yang bisa menghancurkan itu? Ikutin perintahnya. Ganti jubah kita itu sebagai jubah prajurit. Berarti engkau siap untuk latihan fisik. Berarti engkau siap menghadapi peperangan. Ya. Perbuat itu hingga 6 hari lamanya. Nah. Dan, lihat. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tahu kan sangkakala? So far itu loh saudara. Yang itu sangkakala. Waktu saya tanya, sangkakala. Untuk menghancurkan ini butuh sangkakala. Lah kalau nggak punya sangkakala terus bagaimana Tuhan? Tuhan katakan begini, sangkakala itu tuh bicara tentang apa? Sangkakala selalu kaitannya dengan pujian penyembahan. Sangkakala selalu berkaitan dengan doa. Sangkakala selalu berkaitan dengan deklarasi firman Tuhan. Jadi waktu ngiterin itu tembok Yeriko, ada imam yang bawa sangkakala. Sangkakala itu tuh bunyinya macam-macam, saudara. Ada bunyi tentang pengagungan Tuhan, ada bunyi tentang ratapan, ada bunyi tentang kemenangan, ada bunyi tentang memanggil, banyak sekali. Karena sangkakala itu tuh suara Tuhan. Jadi biasanya peniup shofar itu sudah tahu apa nih bunyinya. Kita tiupkan suara pengagungan Tuhan. Kita katakan ratapan.
Kita katakan kemenangan. Kita katakan sorak-sorai. Kita katakan panggil jiwa. Ini bicara tentang konten doa. Waktu masuk dalam pergumulan kehidupan, konten doa itu penting. Makanya kalau konten doanya cuma nangis, ngeratap terus-menerus, meratapi nasib terus-menerus, maka yang terjadi, maaf sekali, kematian terhadap tubuh, jiwa, dan rohmu. Mati. Konten doa itu isinya pengagungan Tuhan. Isinya tentang kemenangan, kebangkitan, memanggil jiwa untuk bangkit. Sorak-sorai, sukacita. Ada kalanya meratap. Itu sangkakala. Jadi itu adalah konten doa kita kayak begitu. Waktu tekanan kehidupan itu datang, ini kan Yeriko harus roboh. Apakah Yeriko roboh pakai tangan manusia? Boten. Enggak. Makanya tadi saya bilang tuh, muterin sekali itu bicara tentang apa? Enggak ngoyo. Enggak ngabisin tenaga. Enggak sampai kita stres berkepanjangan. Sekali, itu artinya kita jauh lebih banyak mengandalkan Tuhan. Makanya belajar strategi, saudara. Tuhan ngajarin saya tuh kayak begini. Strategi untuk menghancurkan lawan iblis itu butuh strategi. Supaya fokus kita itu bukan kepada ini kok Yeriko nggak runtuh-runtuh ya. Sampai capek. Strateginya benar dulu. Jadi, konten doa kita, ingat baik-baik, konten doa itu lebih banyak mengagungkan Tuhan. Lebih banyak menyuarakan kebangkitan. Kalau engkau sudah nggak bersemangat, kalau engkau sudah nggak bergairah, bangkitkan rohmu. Ngomong kepada jiwamu, ngomong kepada tubuhmu. Bangkitkan jiwa. Kathy, ayo semangat. Kathy, ayo bangkit. Setiap roh kemalasan, setiap roh ketidakberdayaan. Hei tubuh, aku perintahkan engkau bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Jiwaku bersorak-sorai oleh karena Tuhan. Nah ini loh, dibangkitkan. Engkau sendiri, pakai suaramu sendiri. Makanya banyak sekali di tahun 2025 ini banyak orang tumbang. Gak tahan dikena PHK, gak kuat menjalani kehidupan, kesusahan dalam keluarga. Engkau perlu ini loh saudara. Konten doamu sudah bukan ratapan tentang dirimu sendiri. Merataplah karena tidak bertobat. Merataplah supaya adanya terjadinya kebangkitan kebangunan rohani dalam kehidupan diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Nyanyi makanya. Banyaklah nyembah di hadapan Tuhan. Jangan cuma buka YouTube, buka Spotify, cuma didengerin sambil nyapu, sambil apa, cuma nyanyi biasa. Itu hanya nyanyi biasa, bukan nyembah. Sekalipun engkau sedang kerja, lagi di jalan, lagi beraktivitas seperti apapun, itu kita bisa sambil nyembah. Tadi malam waktu saya mau istirahat, saya duduk di tempat tidur, ngobrol sama Tuhan. Tahu-tahu dilawat oleh Tuhan. Sampai berjam-jam saya nyembah Tuhan. Saya cuma mengagungkan Tuhan. Saya cuma ngomong, Tuhan baik. Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan kau ubahkan hidup saya. Apakah waktu saya berterima kasih itu tuh saya habis dapat duit, saya dapat rumah, atau dapat... Enggak, jauh dari kata materi. Jauh. Merefleksi diri sendiri bahwa Tuhan hadir di tengah malam, waktu saya mau tidur, artinya apa toh? Kathy ini spesial. Tuhan hadir. Kalimatnya bukan Tuhan gimana utangku, Tuhan gimana penyakitku tidak sembuh-sembuh, keluargaku. Stop yang beginian. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Baik bukan karena kau terima mujizat.
Baik karena kehidupan kita yang lama diubah Tuhan jadi baru. Bukan tentang materi. Materi urusan belakangan. Amin. Jadi tiupan sangkakala itu bicara tentang kebangkitan. Bicara tentang pengagungan. Membangkitkan semangat kita. Ada sorak-sorai. Ada tiupan kemenangan. Kalau engkau makin frustrasi, makin tidak tahu arah, makin kau nggak ini. Nyembah Tuhan yang dahsyat. Sampai engkau mengalami kemenangan. Kemenangan itu tuh bukan kembali apa yang hilang, bukan. Tapi menang melewati fase demi fase. Ini kan si Yosua dan kawan-kawannya itu dan pasukannya itu mau masuk ke tanah Kanaan toh. Harus ngelewatin kota Yeriko toh. Hancurin dulu itu Yeriko. Kalau yang pertama tadi adalah syaratnya pakai jubah prajurit. Yang kedua adalah ngiterinnya 1 kali. Ngiterin 1 kali itu artinya kau menjaga hidupmu. Ora usah ngoyo, gak usah banyak habis tenaga. Strategi. Itu bicara tentang strategi. Yang ketiga, tiup sangkakala. Konten doanya, ayo mulai perbaiki. Jangan cuma nangis mewek itu aja terus. No. Kalau mau mengalami kemenangan, ganti jubahmu. Menjadi jubah prajuritnya Tuhan. Konten doanya diubah. Ya, di situ dikatakan apa? Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniupkan sangkakala. Apa artinya, saudara? 7 kali di hari 1 itu, di hari yang ke-7 itu, muterinnya 7 kali, ya, di Yeriko itu, artinya apa? Engkau melepaskan sorak-sorai, engkau sedang melepaskan pengagungan, engkau sedang membuat hatimu bersuka cita, engkau sedang membangkitkan semangatmu, muterin berkali-kali di Yeriko itu sebanyak 7 kali. Yang artinya engkau mesti suka cita. Yang artinya engkau lihat kemenangan di situ. Yang artinya engkau mengagungkan Tuhan jauh lebih banyak daripada soal merengek. Engkau meratap atas jiwa keluargamu. Engkau meratap atas diri jiwa-jiwa yang gak bertobat. Engkau meratap kepada Tuhan. Waktu engkau mengalami kesusahan, engkau mengagungkan Tuhan. Itu loh, saudara. Makanya, waktu engkau susah, waktu engkau gak bisa bayar utang, contoh katakanlah, jangan merengek aja. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Waktu nyanyi lagu kayak begini, ini seperti muterin tembok Yeriko sebanyak 7 kali, sambil apa? Membangkitkan diri. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Itu artinya engkau lagi membangkitkan semangatmu. Ojo nangis ae. Jangan melihat sekeliling susah. Hei, bangkitkan dirimu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Nah ini, muterin 7 kali sambil. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Banyak nyembah. Banyak mengagungkan Tuhan. Nyembahlah yang sampai engkau merasakan adanya satu hadirat Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan itu jangan cuma setor informasi. Jangan cuma setor informasi, jangan cuma nyuruh Tuhan. 2 hal ini yang sering kita lakukan. Setor informasi, nyuruh Tuhan. Tuhan, saya mau utang. Tuhan, saya mau bangun sekolah. Tuhan, saya mau bangun gedung. Tuhan, saya mau bangun perusahaan. Berkati saya. Itu artinya engkau setor informasi, engkau minta Tuhan untuk memberkati. Itu cuma 2 hal ini. Lewatin yang kayak beginian, lewatin. Kualitas kita nggak di sini, saudara. Kualitas kita adalah prajurit. Engkau permohonanmu itu loh, nggak usah ulang-ulang disampaikan ke Tuhan. Ini kenapa kok muterinnya cuma sekali? Doa itu nggak usah diulang-ulang.
Yang diulang apa ini sampai 7 kali? Tiup, sangkakalanya tiup. Yang artinya apa? Engkau melepaskan pengagungan. Yang diulang berkali-kali itu adalah pengagungan, kemenangan, kebangkitan, ratapan, sorak-sorai. Itu yang diulang-ulang. Ini loh sampai 7 kali. Bukan doa kita yang diulang-ulang. Tuhan, minta pekerjaan Tuhan, kok enggak ada Tuhan, makin susah, aku bayar sekolah gimana, bayar ini gimana, minta pekerjaan Tuhan. Diulang-ulang sampai stres. Sekali aja ngomongnya. Tuhan yo tahu, Tuhan punya telinga, tahu. Yang Tuhan suruh adalah, kau ambil sangkakala, tiupkan itu, ini loh 7 kali, yang artinya pujian penyembahan jauh lebih banyak. Mengagungkan Tuhan jauh lebih banyak. Ya, waktu Tuhan katakan kepada Yosua, ini Yeriko tak kasih kamu. Berarti persoalan berat, kalaupun itu berat, Tuhan katakan ini punya kamu. Artinya, ayo nak, kamu mau naik kelas enggak? Ini situasinya susah. Apakah Tuhan tahu kalau situasinya susah? Yo tahu. Situasi susah, akan banyak serangan, ada banyak hambatan, Tuhan tahu, saudara. Makanya Tuhan mau mempercayakan itu pada kita. Ayo lewati fase ini, ayo lewati proses ini. Saya menyampaikan ini kok jadi sangat on fire ya diri saya. Wow! Ini namanya strategi, saudara. Ini namanya strategi. Jangan gunakan akal pribadi. Jangan banyak menggunakan pengetahuan pribadi. Anda dan saya butuh strategi dari Tuhan. Ngapain toh kok stres sampai panjang-panjang gitu? Buat apa takut sampai berlebihan? Buat apa sampai khawatir? Strategimu salah. Ini strategi loh, Tuhan ini lagi ngasih strategi loh, saudara. Ini strategi, nggak ngerti toh? Nah, pagi hari ini Tuhan kasih tahu. Amin. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka lihat, haruslah sorak yang nyaring. Makin tekanannya besar, soraklah yang nyaring. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Lututmu yang lagi sakit itu, wah, buat jalan sakit. Sambil dipegang lututnya, aku berkatakan, hei lutut, pulih sempurna. Langsung memuliakan Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Rasa-rasanya nggak ada jalan keluar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ini namanya. Haruslah engkau dengan sorak-sorai, nyaring sorak-sorainya. Yang nyaring bukan keluh kesahmu, bukan air matamu, bukan ratapanmu. Yang nyaring adalah sorak-sorai. Saya kok jadi excited ya pagi hari ini. Ini kok keren sekali ya ini firman. Wow, Tuhan, terima kasih banget. Wow. Keren sih ini firman. Haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorai yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lihatin. Pakai palu enggak? Ada yang disuruh Tuhan pakai palu? Pakai bulldozer? Ada di sini? Ora-ono loh, saudara. Yang Tuhan suruh adalah muterin 1 kali, kemudian tiup sangkakala sebanyak 7 kali itu, muterin itu, maka tembok itu kata Tuhan akan runtuh. Tuhan nggak nyuruh pakai palu, pakai bulldozer, atau panggil banyak orang buat maluin itu tembok sampai ngoyo, sampai stres. Tuhan nggak nyuruh itu. Tuhan nyuruhnya adalah panjang sangkakala itu dibunyikan panjang bunyinya. Artinya pengagungan Tuhan.
Artinya sorak-sorai. Artinya kemenangan. Sorak-sorai, kemenangan, pengagungan, kebangkitan. Wah, doa itu makanya isinya kayak begitu, saudara. Nih, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Lihat atau ke depan. Waduh. Ini namanya prajurit. Ini namanya prajurit. Prajurit itu jangan banyak ngerengek. Lihat nih, ini strategi. Buat apa? Masuk ke dalam tanah perjanjian. Waktu kayak begini, emang mbok pikir apa? Aduh, tangku terus piye? Aduh, sakitku terus piye? Ini piye? Prajurit nggak mikirin itu. Fokus. Ya, fokus ke depan. Lompat, saudara, ayat yang ke-7. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah. Lihat, on. Maju. Yang artinya, engkau harus punya keberanian. Maju. Engkau harus punya. Engkau harus perintahkan kepada tubuh, jiwa, dan rohmu ini. Kuat, berani, hadapi apapun. Maju, maju. Nggak usah takut. Tahun 2025 nggak usah takut. Tahun 2025 maju terus, kata Tuhan. Maju aja. Ayo mulai, isi pikirannya jangan soal duit, jangan soal materi, jangan soal apa-apa. Kosongin dulu ini pikiran. Isi dengan strateginya Tuhan. Ya. Majulah, kata Tuhan. Kelilingilah kota itu. Dan ini penting. Penting garis bawahi. Orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Allah. Anda dan saya butuh senjata. Jangan coba-coba masuk tahun 2025 nggak punya senjata. Senjata kita apa? Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, renungkan, lakukan. Itu senjata. Kalau kita nggak punya senjata, saudara, ketembak terus. Apa tandanya kita ketembak terus? Takut terus-menerus. Nggak bisa tidur, stres. Sakit-sakitan, kelemahan tubuh, mikirin kesukaran, mikirin jalan keluar. Itu terus. Kalah itu, pertanda kok nggak punya senjata. Garis bawah ini, orang-orang bersenjata harus berjalan di depan. Ini loh, di depan. Tadi Tuhan katakan apa? Majulah. Berarti engkau harus membangkitkan dirimu sendiri. Membangkitkan diri sendiri itu kita yang membangkitkan. Bukan kita nyuruh Tuhan. Kita pakai mulut. Makanya kayak kemarin waktu saya punya syaraf, ya, yang ada di belakang itu, waktu ototnya kegeser, saya nggak tahu lah ya, ototnya kegeser atau apalah, nggak ngerti medis. Intinya punggung saya sakit, saya nggak bisa berjalan, ngomonglah sama ini. Sama yang sakit itu kamu ngomong. Aku perkatakan kembali kepada posisi awal. Anda yang sakit tulang pagi hari ini. Kalau lututmu sakit, tulangmu sakit, ngomong sama lututmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hei lutut, kembali ke posisi awal. Sempurna. Tidak ada sakit penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Habis itu kalau lutut itu bicara tentang kerendahan hati. Lutut itu bicara tentang jam doa. Habis itu kalau disembuhkan sama Tuhan, yang kau harus lebih on fire dalam Tuhan. Jangan cuma sembuh tok. Begitu kau sembuh kau lari wes. Setiap berkat mengandung tanggung jawab. Kalau engkau minta berkat sama Tuhan, kau harus bisa bertanggung jawab. Ya. Orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Punyai senjata. Jangan malas doa. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan itu senjata. Prajurit itu jangan cuma soal hati aja, kecewa, terus sakit hati, terus itu aja terus areanya. Coba ya area-area sakit hati, perhatikan yang ikut live. Jangan buang energi untuk area-area sakit hati.
Sakit hati itu tuh tipe-tipe manusia melo. Maaf ya, maaf sekali. Karena ini lagi ngomongin tentang prajurit. Prajurit itu bukan ngomong tentang hati yang dilukai, hati yang kecewa, aduh penuh dengan kemarahan. Coba perbaiki dulu tuh hatinya. Prajurit nggak ngomong tentang itu. Ini sudah mau dilatih sama Tuhan, udah mau maju ke depan. Kalau mau maju ke depan, urusan hati nggak kelar-kelar. Anda akan makin stres. So, urusan hati, saya katakan yang ketelaf ini. Cepat-cepat. Hati itu nggak usah sakit hati macam-macam. Sampai itu cepat dibuang. Tahun 2025 sudah tahu masanya susah, ya sakit hati terus. Kita itu adalah pasukan doa. Wow, ini keren ini Tuhannya keren banget sih ini firman Tuhan. Udah dibaca berkali-kali kok pagi ini kok baca ini lagi tuh kayak api yang menyala-nyala. Jamnya cepet ya. Lompat ke ayat yang ke-12. Nah ini kata kunci lagi. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Kata kunci lagi nih. Yosua bangun pagi-pagi. Buat apa? Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Pagi-pagi itu jangan sibuk. Pagi-pagi itu jangan sibuk. Nggak ada waktu, Bu. Saya harus nyiapin ini, itu. Memangnya 24 jam. Engkau pergi sama teman-temanmu aja bisa lama. Engkau nonton drama Korea, film Korea aja bisa lama. Main HP bisa lama. Kenapa waktu jam doa? Bilangnya sibuk, nggak ada waktu. Nih, kata kunci loh ini. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Saat teduh itu jangan angin-anginan. Kadang doa, kadang enggak, nggak bersemangat. Kalau tipe kayak begini, Anda bukan tipe prajurit. Makanya nggak ngerti strategi tuh. Boro-boro ngomong strategi, pikirannya aja masih pikiran-pikiran, aduh Bu, saya tuh belum ada waktu Bu, harus nyiapin ini, harus nyiapin itu. Pakai strategi, gimana caranya kalau pagi-pagi itu nggak riwah urusan makanan, bawain bekal anak, bawain bekal suami, masak. Strateginya yang benar. Bangun lebih pagi buat Tuhan. Namanya bekal, dari malam itu kan bisa tau. Saya itu juga tukang masak, saudara. Saya juga masak tiap hari. Buat bekal itu kan ya sayur udah dicuci, tak dibungkus begitu, taruh di kulkas, langsung bumbunya dicuci, diiris, dibungkus, taruh di kulkas. Begitu sudah pagi tinggal ditumis. Wes tah. Emangnya bekal itu tuh harus apa? Harus lengkap semuanya. Sampai harus masak ribet. Kan enggak toh. Kita tuh butuh strategi. Ini lihat. Esok pagi-pagi bangun bawa apa? Tabut. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Jangan pakai alasan sibuk. Jangan pakai alasan enggak punya waktu. Kalau masih punya alasan yang model kayak begini, Anda bukan prajurit. Makanya tetap aja kalah. Hati-hati loh situasi yang kayak begini. Kalau sampai Anda nggak punya waktu, Anda mau memenangkan keluarga. Contoh, katakanlah ini tiba-tiba Tuhan ingetin. Anda yang punya masalah dengan keluarga. Masalah apa saja lah soal keluarga. Kalau sudah tahu ini peperangan, ojo jadi orang jangan santai-santai. Ini saya serius ngomongnya. Jadi orang jangan santai-santai. Kalau engkau mau memenangkan keluargamu, bangun pagi. Doa, pujian, penyembahan. Kamu pikir untuk memenangkan keluarga itu jiwa. Dengar, iblis itu nggak suka ada jiwa yang bertobat. Iblis itu nggak suka ada jiwa yang mengalami kemenangan. Nggak suka, saudara. Sadar nggak? Engkau dibuat malas, engkau dibuat sibuk, engkau dibuat nggak berdaya. Bahkan mulutmu dibelokkan nama iblis supaya apa? Nggak usah doa. Ini nggak tahu strategi sih. Ya. Ini keren sekali. Aduh, Tuhan terima kasih sekali buat saat teduh pagi hari ini. Ini pun buat saya loh. Ini termasuk buat saya ini firman Tuhan ini. Keren, Tuhanku keren. Tahu ya, 5 hal yang pagi hari ini. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Yang pertama tadi,
ngiterin kotanya cuma 1 kali, yang artinya ra usah ngoyo jadi orang. Banyak nyembah Tuhan, banyak nyembah Tuhan. Lalu yang kedua, di hari yang ke-7 mengelilingi 7 kali sangkakala itu artinya adalah kita nyembah Tuhan lebih banyak. Mengagungkan Tuhan, bangkitkan rohmu, bangkitkan semangatmu. Mulai diubah cara doa. Contoh, katakanlah misalkan anakmu lagi butuh diperhatikan. Anakmu lagi jatuh dalam dosa kenakalan remaja. Kamu katakan, sebutin nama anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, dia anak yang takut akan Tuhan. Aku lepaskan roh takut akan Tuhan. Aku mengikat setiap roh apa? Anakmu lagi jatuh dalam dosa apa? Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat apa? Aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Pagari anakku ya Tuhan, dengan kuasa darahmu. Berkati Tuhan, ikat dia dengan kuasamu ya Bapa. Pagi hari ini aku melepaskan shalom Tuhan di hati anakku. Itu loh, doanya tuh kayak gitu. Anda sebagai tiang doa, Anda sebagai pendoa, telinganya mesti tajam. Anakmu lagi dosa apa? Pasanganmu lagi dosa apa? Keluargamu lagi apa? Tajam dalam mendengar. Ini spirit apa nih? Kok ikat, kok pegang ini spiritnya. Ya. Yang ketiga adalah sorak-sorai. Ngapain stres? Ayo, sorak-sorai. Bangkitkan dirimu. Meskipun kau sakit harus berbaring, sorak-sorai kata Tuhan. Sorak-sorai, bangkitkan rohmu. Bangkitkan jiwamu. Untuk sorak-sorai di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, harus bersenjata. Anda dan saya harus punya senjata. Senjata kita adalah doa, pujian penyembahan. Baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Senjata itu harus kita pakai tiap hari, tiap saat, tiap menit, tiap detik. Harus dipakai. Yang kelima, pagi-pagi jangan sibuk. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Amin. Udah, selesai. Waktunya praktek sekarang. Yuk, kita doa sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dalam nama Yesus, kemenangan terjadi di sini. Tuhan ingatkan pagi hari ini begini. Anda yang diliputi oleh ketakutan yang luar biasa. Sampai Anda susah tidur hari-hari ini karena takut masa depan. Anda takut karena habis kehilangan pekerjaan, habis kehilangan pendapatan. Tuhan katakan pagi hari ini kau praktek. Ubah atmosfer rumahmu menjadi atmosfer surganya Tuhan. Bagaimana caranya? Nyembah. Dikatakan kelilingi kota itu sebanyak 7 kali sambil meniupkan sangkakala. Nyembah Tuhan lebih banyak. Lepaskan kehidupan. Kami perkatakan kami melepaskan kehidupan atas perekonomian. Kami melepaskan kehidupan atas anak-anak. Kami lepaskan kehidupan atas kehidupan keluarga kami. Nama demi nama. Ada kehidupan, ada kebangkitan, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi ya Tuhan, atmosfer surga mengubahkan kami. Setiap ketakutan, kami mengikat kuasa jahat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusirnya keluar atas rumah kami. Atas hidup kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai hidup kami ya Tuhan. Mengalir, mengalir ya Tuhan. Mengalir ya Tuhan. Ubah ya Tuhan, ubah. Ubah rumah kami. Teduh ya Tuhan. Ubah hati kami, teduh ya Tuhan. Goraba sekerere pekerere rabakana ya raba. Syakarala wala 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 rabaya shekerere. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami mengikat segala kuasa-kuasa jahat. Engkau yang diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kami mengikat kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, sorak-sorai saudara. Ucap syukur di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan katakan pagi hari ini begini, saudara. Mujizat belum terjadi, tidak apa-apa. Tuhan lagi mempersiapkan engkau. Tuhan lagi ngajarin engkau hari ini. Hari-hari ini engkau lagi dipersiapkan Tuhan jadi prajurit. Fokusnya jangan kenapa mujizat tidak terjadi. Ayo, hilangkan itu. Tuhan lagi persiapkan Anda menjadi prajurit yang gagah, yang kuat, yang menanti-nantikan Tuhan. So, pagi hari ini, berikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau kuat. Tuhan, aku mau menanti-nantikan Engkau. Ajar aku hari ini ya Tuhan. Bimbing aku hari ini ya Tuhan. Aku mau mendengarkan Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Aku mau praktek ini firman ya Tuhan. Anda nggak usah khawatir. Mujizat belum terjadi, nggak apa-apa. Bukan berarti engkau kalah. Bukan berarti doamu sia-sia. No. Tuhan lagi mempersiapkan pribadi demi pribadi menjadi pasukan doanya Tuhan. Lebih kuat lagi, saudara. Lebih kuat lagi. Bahkan Tuhan katakan, sekalipun engkau doa, keluargamu belum mengalami perubahan, Tuhan katakan, engkau lagi dipersiapkan Tuhan jadi pasukannya Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkan pasanganmu. Tuhan yang akan menyembuhkan keadaan perekonomianmu. Tuhan yang akan menyembuhkan keadaan apa saja di dalam keluargamu. Tapi Tuhan mau mengubah hidupmu terlebih dahulu. Sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk membawa apinya Tuhan. Oh, terima itu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, kasih kekuatan buat anak-anakmu ini ya Tuhan. Yang tiap hari doa, pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan tiap hari. Beri kekuatan yang baru. Beri kekuatan yang baru. Praktek, saudara. Jangan cuma mendengarkan saya. Praktek. Ayo, minta sama Tuhan. Tuhan lagi persiapkan. Praktek. Lebih lagi. Minta sama Tuhan. Wah. Tuhan dahsyat banget. Ada iman yang lagi dibangkitkan sama Tuhan pagi hari ini. Terima saja, saudara. Wow. Ada yang lagi sukacita pagi hari ini. Yes, God. Thanks God, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kami semua pagi hari ini Tuhan. Rumah kami teduh. Rumah kami penuh dengan damai sejahtera. Rumah kami bersih. Rumah kami kudus. Kami tenang, kami aman dalam lindungan Tuhan. Kasih Tuhan mengalir bagi setiap kami. Ada kekuatan baru Tuhan limpahkan. Terima kasih, pengurapan Tuhan turun. Pengurapan yang baru double portion turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Ayo ucap syukur sama Tuhan. Thank you Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sampai ketemu besok Senin, saudara ya, minggu depan. Ayo, mulai banyak praktek ya. Ini, lakukan strateginya Tuhan. Supaya kita memiliki keberanian. Dan tidak stres berkepanjangan. Amin. Ya, dan berkati Anda semua. Sampai ketemu besok Senin ya. Dan Yesus berkati semuanya. Shalom.